Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 21 Januari 2026. Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar siasat licik Bupati Pati Sudewo menyimpan uang pemerasan calon perangkat desa. Selanjutnya, DPR semprot Menteri Pariwisata soal jawaban tertulis. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Dalam perkara ini, calon perangkat desa diduga diminta menyetorkan uang melalui perantara atau orang kepercayaan Sudewo dengan nominal 125 juta rupiah hingga 225 juta rupiah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, besaran setoran tersebut ditetapkan berdasarkan arahan Sudewo dan dikelola oleh pihak-pihak yang menjadi orang kepercayaannya. Berdasarkan keterangan para pihak yang diamankan, uang tersebut dikumpulkan secara acak oleh para pemberi dan dimasukkan ke dalam karung. Di keseluruhan kecamatan gitu ya, seperti itu. Untuk ini uang yang sangat besar ya, 40 miliar. Digunakan untuk apa? Nah, itu sedang kita dalami. Itu yang ketiga. Kemudian bagaimana KPK bisa menjamin supaya orang yang lapor itu aman gitu ya. Tentu juga ada, kita memiliki aplikasi, kemudian juga media sosial, kemudian juga nomor telepon ya, di mana identitas dari si pelapor itu akan kita lindungi gitu ya, sehingga tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Si pelapor itu aman seperti itu. Jadi laporannya bisa kita terima, tentunya harus disertai dengan bukti-buktinya. Jadi tidak hanya laporan begitu saja gitu ya. Bukti-buktinya diberikan juga, disertakan kepada kita. Seperti itu salah satunya. Bahwa ketahuan. Ininya dihitemin gitu ya. Kayak hoodie. Kemudian Mas Jonathan, tarif 165 sampai 225 juta. Ini apakah hanya untuk daftar saja? Ini all in. Ini biasa all in gitu. Kayak yang sebelumnya. Jadi all in sampai selesai gitu ya, sampai jadi gitu. All in 165 sampai 225. Tapi ini kan udah dinaikin. Jadi sama tim 8 ini dinaikin juga gitu, seperti itu. Kemudian yang 2,6 ini disita. Jadi ada gini, ini keberanian warga ya, kami sangat mengapresiasi. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu, dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu, masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu, kayak bawa apa ya, beras gitu Pak, ular ya. Bawa karungnya gitu, itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu, ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapih itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang gitu ini. Ya sebetulnya kalau mau aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu, dan udah tidak ada udang iketannya, udah yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu, membawa uang gitu, seperti itu. Jadi dikarungin. Ada videonya nanti. Kemudian Mbak Mutiara, waktu OTT-nya kapan? Ini waktu OTT-nya itu cross Mbak. Cross itu kita dari hari Minggu malam ya. Minggu malam itu nyampe ke Senin pagi. Senin pagi itu mungkin ya inilah dengan mana Mbak Mutianya? Oh itu ya. Senin pagi itu kita masih melaikan Senin pagi, yang di sini ya sama dengan yang di sana. Kemudian juga tidak langsung 8 orang ini atau 9 orang ini serp langsung gitu. Enggak, kita ada yang jam 8 malam, kemudian ada yang 11, gitu, ada yang berapa. Jadi waktunya berlainan. Jadi ada yang cross ke hari Senin gitu. Cross ke hari Senin, masuk ke hari Senin. Gitu. Karena malam.
Ada yang jam 8, 9, jam 11 malam, ada yang jam terakhir 11 malam ya. 11 malam. 11 malam. 11 malam itu baru ketemu. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar udah sampai jam 12. Baru mau diperiksa udah sampai jam 1 gitu. Jadi jam 1. Terkait dengan adanya apa namanya istilahnya itu kesulitan itu. Ya. Jadi di lapangan itu kan kita nggak tahu nih, ini siapa, baru tahu ini orangnya Pak Bupati, apa namanya, oknum Bupati. Ini tim 8 itu setelah pemeriksaan berjam-jam. Keterangan dari sana sini, pertama ini mah kita nggak tahu ini siapa ini orang ini, apa kaitannya gitu. Baru kita tanya kepala desa yang lain, baru kita tanya para perangkat desa itu, baru ketahuan, oh si orang ini, si ini, bagannya, si ini. Jadi untuk jadi bahan konvers yang dibuat Mas Budi, itu melalui proses yang cukup panjang. Gitu, seperti itu. Ya betul, kesulitan kita menghubungkannya dan lain-lain. Belum mereka nggak ngaku, belum mereka juga mungkin pas kita ada yang diamankan itu, dia sempat ngasih tahu yang lain, yang dikasih tahu ada juga HP yang sudah di reset dan lain-lain. Itu dinamika di lapangan seperti itu, dinamika. Makanya juga rekan-rekan mungkin menunggunya cukup lama gitu ya. Belum lagi perjalanan ke sini gitu ya, cukup lama. Belum kita itu dihadapkan, pasti kan kalau setiap kepala daerah itu punya konstituen, punya pendukung. Nah, itu belum kita menghadapi apa namanya kemungkinan yang seperti itu gitu ya. Gitu Mbak Mutia. Terima kasih. Pak Sep, satu lagi Pak Sep, kan bupatinya diperiksa di Polres Kudus ya. Betul. Nah, dia tuh sebenarnya ditangkapnya di mana ya Pak? Dan kenapa di Polres Kudus? Ya, strategi. Itu strategi, kita juga kan apa namanya mempertimbangkan keamanan yang bersangkutan, keamanan petugas dan lain-lain gitu. Nah gitu. Nah kan tadi kan saya udah bilang bahwa ada pendukungnya dan lain-lain, kita keamanan dan lain-lain gitu. Jadi kita berpikir bahwa itu harus. Kemarin juga kan sudah ada demo sangat besar di sana. Nah kita apa namanya antara yang pro dan kontra kan, itu sangat apa namanya kita jaga, jangan sampai bentrok nih yang pro ingin ini nanti datang yang kontra gitu kan. Nah itu jadi lebih baik kita mencari tempat yang apa namanya lebih safe baik bagi yang bersangkutan maupun juga dari kita, dari petugas kita. Gitu, Pak. Komisi 7 DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Pariwisata Putri Wardana di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu hari ini. Dalam rapat, Ketua Komisi 7 DPR Saleh Daulay menyemprot Menteri Pariwisata soal jawaban tertulis. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay mempertanyakan keuntungan bagi masyarakat atas penghargaan-penghargaan yang telah diterima oleh Kementerian Pariwisata. Saleh dengan nada tegas meminta Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, untuk menjelaskan secara langsung satu persatu terkait penghargaan tersebut. Kementerian Pariwisata ini dapat penghargaan. Image-nya begitu kita buka lembar pertama, Kementerian Pariwisata ini sangat baik, unggul. Jadi kalau dikompetisikan dengan kementerian lain, dari sisi penghargaan, ya nomor 1 Kementerian Pariwisata kan gitu. Kesimpulan image yang akan muncul di dalam orang yang membaca paparan yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Tapi saya kan tidak berhenti di situ. Kalau berhenti di situ ya sudah selesai, berarti ya sudah ngapain lagi kita ada rapat. Pertanyaan saya, apa manfaat dari penghargaan itu untuk rakyat Indonesia? Itu pertanyaannya. Misalnya saya lihat di sini, New York Times. Penghargaan apa ini New York Times ini? Itu kan media kalau nggak salah. Ya kan, sama seperti Kompas ngasih penghargaan kepada kita. Ya nggak? Ya kalau untuk pribadinya Ibu Menteri bagus dong. Ya nggak? Oh dapat penghargaan. Untuk Kementerian Pariwisata bagus. Untuk apa namanya sebagai bagian dari menunjukkan kerja bagus. Tapi rakyatnya dapat apa? Dan ini ada 154. Saya ingin ini dijelaskan satu persatu, jenisnya apa saja penghargaan ini, dan dampaknya apa untuk rakyat Indonesia. Iya tak? Maka saya bilang ini per lembar, bos.
Enggak, jawaban nggak bisa tertulis. Kemarin udah disepakati di rapat hari apa kita internal kan nggak boleh tertulis sekarang nih. Nggak apa-apa seminggu juga nggak apa-apa kan, kalau ini kan yang gini-gini kan memang kerja kita rapat. Bu Menteri kalau nggak mau rapat ya jangan jadi menteri juga kita juga jadi, kalau anggota DPR nggak mau rapat ya jangan jadi anggota DPR juga dong. Bener nggak? Kan konsekuensi daripada tugas konstitusional. Gitu loh. Ini banyak nih, saya juga ada yang nggak paham soal ini. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.